Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jakinanta dengan NIM 4212301005 dari Mekanama Pagi. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil praktikum dengan judul MMI Man Machine Interface. Jadi tujuannya adalah mengakses MMI pada software CS Centum Yokogawa 1000 dan memahami penamaan objek pada MMI. Langsung saja kita ke praktikumnya. Untuk menjalankan program System View dan kita membuat function block pada DR004. Nah, di sini saya menggunakan function blocknya itu pas ya, DR004. Kita lihat. Oke, kita buat seperti ini, mengikuti modul untuk layout, model name dan tag name. Lalu setelah itu kita masuk ke graphic buildernya. Graphic builder kita buat untuk window tampilannya di GR007. Nah, di sini kita buat untuk bar dan tangkinya, serta valve dan piping atau pipa. Nah, kira-kira seperti ini. Lalu kita tinggal mengikuti saja untuk object name dan tag name-nya. Untuk step, lalu LIC, lalu tambahkan tank ini ya, lalu display data SCS yang nantinya akan kita atur di menu trend, low limit, high limit, dan pipanya. Nah, perlu kita ketahui bahwa high limit value-nya nanti kita atur 0 dan N0 low limit, high limitnya kita atur 100. Itu untuk persenan value dari tangkinya. Lalu kita tambahkan ellipse untuk simbol PNID dengan teks itu LIC 701 dan LT 701. Langsung saja kita ke test function ya. Kita manggil menu praktikum. Pilih ke yang MMI. Lalu setelah itu di sini yang pada awalnya itu menu untuk LIC-nya manual, kita ubah ke auto dengan cara mengklik ini. Lalu kita klik ini. Oke, sudah auto. Lalu untuk step inputnya kita masukkan data 60% dan kita melihat perubahan pada tangki. Nah, bisa kita lihat pada bar graph itu akan terisi, dan ini adalah ambang batasnya 60. Oke, sudah 60. Setelah itu kita lanjutkan ke praktikum kedua. Di praktikum kedua kita menambahkan fitur trend pada sistem kita. Oke, kita buka graphic buildernya. Nah, di sini sudah ditambahkan TG0107. Kita sesuaikan display tab-nya trend group, lalu name-nya TG0107. Lalu untuk TR01 yang seperti saya bilang sebelumnya itu kita memasukkan value. Jadi kita buka. Nah, di sini di grup 7 tadi sesuai dengan nama stepnya. CPV itu low limit 0, high limit 100, dan data type-nya default. Lalu jangan lupa kita untuk mencentang data axis span change.
Lalu setelah itu kita bisa menambahkan push button untuk menu tuning dari LIC dan SIS 701. Nah, ini sudah ditambahkan. Lalu kita bisa masukkan function tag dari push buttonnya itu file window. Artinya nanti saat kita menekan push button akan memanggil window tuning untuk parameter LIC dan begitu juga untuk parameter SIS 701. Oke, setelah itu kita save. Lalu kita sudah menyelesaikan praktikum ini, kita panggil graphic builder-nya untuk test function. Jadi kita panggil. Oke, ini adalah tampilannya. Nah, di sini dapat kita lihat bersama bahwa penambahan fitur trend itu memberikan tampilan grafik untuk value tangkinya. Oke, mungkin bisa kita kembalikan dulu untuk value 60 di sini, kita ganti kembali menjadi 30. Lalu kita turunkan dari posisi tangki dari 60 kita ganti ke 30 untuk ambang batasnya. Nah, ini juga dapat kita lihat dari segi time ya, time axis-nya di jam real time ya, jam 7. Nah, sudah mulai turun. Bagaimana kalau kita menekan push button untuk tuning? Oke. Ini adalah menu tuningnya untuk parameter LIC 701. Bisa kita lihat untuk value dari masing-masing PV dan SV-nya. Lalu setelah itu kita menekan tombol tuning untuk SIS 701. Nah, bisa kita lihat ya, untuk grafik trennya itu turun dari 60% ke 30%. Yang dari 0 ke 60 lalu turun ke 30. Oke, mungkin sekian penjelasan tentang praktikum kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam.